Ingatlah, ibaratnya seenggak-enggaknya mak pernah bikinin karya buat kalian, itu aja dikit aja. Nggak usah ingat mak ngasih duit, nggak usah. Ingatnya cuma sedikit bahwa emak pernah ada di titik kalian yang paling bawah. Di saat kalian naik motor ataupun nggak punya motor, datang ke rumah emak, lagi itu nggak punya apa-apa, datang pakai celana pendek sama sendal jepit, datang ke rumah emak. Tapi jangan ngatain emak setelah kalian udah sukses. Maaf, di dunia entertain itu perlu duit, perlu uang, perlu modal untuk mencapai titik di atas. Itu perlu modal. Yang modalin di awal itu pasti manajemen dulu, gitu loh. Kadang-kadang artis minjem uang sama kita itu udah biasa. Manajemen minjem uang sama artis juga itu udah biasa. Kecuali kalau misalkan si manajer bawa lari uang artis, kan beritanya seperti itu, gitu loh. Boleh tanya sama artis-artis emak sendiri, ada nggak uang yang diambil sama emak ataupun uangnya dibawa lari sama emak, gitu loh. Kalau masa uang emak boleh dipakai sama kalian, uang kalian nggak boleh dipakai sama emak, itu namanya apa? Mau untung sendiri. Kan berita di luaran seperti itu, Mak Vera ngambil uang artis gitu, nggak takut. Itu beritanya. Nah, kenapa sekarang Mak harus klarifikasi? Mak ngomong karena apa? Lebih baik Mak ngomongin sekarang karena berita di luar itu miring, sangat miring sekali, yang membuat Mak itu rasa gini, kalau memang Mak bawa lari uang kalian, gitu loh, tolong dibuktiin aja masuk ke emak, gitu loh. Nah, itu ada juga yang misalkan emak mau buka, emak nggak boleh buka aib orang. Nah, itu yang emak rasa-rasa yang jadi gini, kalau emak buka aib orang, ujung-ujungnya nanti emak sama aja seperti orang-orang yang memberitakan di luar sana. Seorang ibu yang baik adalah menutup aib anaknya, gak boleh dibuka. Tapi kalau anak-anaknya membuka aibnya ibunya, itu dosanya kalian sendiri, gitu loh. Gak mungkin tinggal bersama selama 5 tahun ataupun bekerja sama selama 7 tahun kalau gak ada sayang antara ibu dan manajer, itu bohong banget. Paling kalau misalkan emak jahat bisa sebulan kalian keluar dari hidup emak. Jadi kita gak usah saling ngejelekin. Kita tutup nih di 2022 untuk anak-anak emak yang masa lalunya, masa lalu bagi emak tutup semua. Insya Allah kalau memang ada jalannya Allah kita dipertemukan izin Allah, kita saling memaafkan karena nggak boleh menyimpan dendam. Bismillah aja. Jadi masa lalu bagi emak, misalkan anak-anak emak yang lama mau ketemu sama emak, silakan. Ada beberapa yang udah ketemu sama emak, udah ada beberapa. Kita udah pelukan, kita udah ciuman lah, ibu sama anak ya, maksudnya udah saling membuka, saling memaafkan gitu. Nanti pun kalau yang lain menyusul untuk kita bersilaturahmi, ya alhamdulillah. Karena nggak mau emak meninggal, kita dalam keadaan bermusuhan. Itu aja sih. Iya, Bismillah. Kita kan nggak tahu umur kita ya. Ya, kita nggak tahu umur kita, umur mereka seperti apa, kita nggak tahu. Ya mintanya sih sama Allah dikasih umur panjang kita semua. Amin. Bisa bersilaturahmi, saling ya memaafkan satu sama lain, bahwa di 2003 ini adalah menuju kesuksesannya kita semua tanpa ada rasa dendam satu sama lain, gitu. Ya anak-anak emak, gitu. Jadi Bismillah, mudah-mudahan anak-anak emak ini semuanya di tangan emak bisa sukses, bisa maju dengan bidangnya masing-masing, dengan kebisaannya masing-masing. Ini segala ini masih sedikit nih 3, karena anaknya mas sebenarnya ada Profesor Dede Supriyatna, ada Dokter Juliana, ada Dokter Mimin, ada Mutia Rizky, Herni Kawati, ada siapa lagi? Banyak ya. Kalau Taufik mah udah Taufik Saini mah sama Naomi Papilaya mah udah lama banget. Iya, si Bontot mah udah lama banget. Dari zamannya Olga dia mah masih ada gitu loh. Nah, sama ada tuh anaknya Jeremy. Banyak anak mah banyak. Anak mah di TikTok sebenarnya masih banyak. Cuman emak lagi fokusin dengan anak-anak emak yang sedang bergabung sama emak, kayak si Ova ya, Sokova juga. Banyak sebenarnya, cuman emak ini lagi menata anak-anak emak yang nggak sibuk, yang agak lumayan lagi bisa emak fokusin untuk maju. Jadi emak fokusin dulu nih. Misalkan kan kalian mungkin tahu ya, emak itu sistemnya paketan. Emak selalu paketan karena apa? Karena untuk membantu satu sama lain. Misalkan Nena sama Dedi ataupun Nena sama Ciko. Nah, itu gabung-gabungin supaya apa? Supaya bisa saling mensupport satu sama lain. Kayak dulu aja waktu zamannya Olga belum terkenal, emak paketin dulu sama Ulfa Duyanti. Waktu Saipul Jamil sama Dewi Persik. Nah, itu juga. Jadi jangan heran nih, banyak kan orang kan taunya dibilangnya emak numpang sama Olga, numpang pamor. Enggak. Sebelum emak megang Olga, emak udah megang Dewi Persik. Pokoknya artis-artis yang udah memang punya nama duluan, baru emak pegang Olga. Maka dibilang emak agak sakit hati, dibilang emak sayang sama Olga karena duit.
Ini banyak fitnahnya kayak gitu. Emak sayang sama Olga sebelum Olga punya uang sayang. Sebelum Olga punya rumah Olga itu masih ngontrak di rumah susun. Rumah keluarganya juga masih di pinggir kali pada saat itu. Emak sayang sama keluarga Olga. Emak sayang sama Olga. Maksudnya janganlah membuat berita yang mengadu domba antara emak dan keluarganya Olga. Jangan. Karena Olga pernah nitip sama emak bahwa, "Mak, kalau gua nggak ada, lu tolong jaga keluarga gue. Kalau misalkan gua nggak ada, gue jaga keluarga lu." Itu udah kita emak pegang. Jadi kalau ada yang ngejelekin Bang Billy pun ataupun keluarganya Olga, emak yang selalu di depan. Lebih baik nama emak yang jelek daripada nama keluarga Olga jelek itu. Enggak, emak itu orangnya super baik ya. Jadi dia gampang percaya sama orang. Jadi sebelum ini banyak yang manfaatin emak gitu, pengen pamor doang. Jadi ya pesan buat emak ya, jadi tetap jadi orang baik, cuma lebih difilter lagi baiknya biar saring nih mana yang cuma manfaatin, mana yang benar-benar baik sama mak. Sekian dan terima kasih. Next. Pesan buat mak. Sama Aiden. Sama kan? Pesan aku sama, cuman ya itu Mak jangan pernah menghiraukan orang-orang ngomong apa tuh, jangan Mak hiraukan gitu, karena sekali Mak menghiraukan akan menjadi satu lubang buat Mak gitu. Jangan membuka lubang lagi di tempat lubang yang berbeda. Seperti itu sih buat aku. Karena di samping Mak ini sayang sama Mak, cinta sama Mak, karena kita menganggap Mak seperti ibu kita sendiri, karena kemarin adalah hari ibu, aku lupa ngucapin. Oh iya Mak, selamat hari ibu, selamat hari ibu semuanya. Ibu-ibu di sini. Gitu, pokoknya Emak adalah yang terbaik gitu. Jadi jangan sekali-sekali kalian membicarakan emak yang buruk, karena kalau kalian membicarakan emak yang buruk, Om Polos gimana? Kita sikat. Seperti itu. Oke, Ciko. Kalau aku sih sama mirip-mirip lah. Cuman kalau aku lebih ke emak tutup buku masa lalunya. Maju ke depan, karena emak itu yang aku kenal, emak itu adalah manajer yang bertangan dingin. Siapa sih yang gak kenal emak? Siapa artis yang gak terkenal di tangan emak? Pasti jadi. Dan aku pengen emak bangkit lagi, semangat lagi. Udah, tutup masa lalunya. Semangat, move on Mak. Move on, harus move on ya, harus move on ya. Semangat. Nah, ya kan, karena yang Ma bilang tadi bahwa semua itu orang itu emang pakai proses, nggak langsung jadi. Nah, ini juga Ciko, dulu anak-anak yang dulu juga ngomongnya kayak gini, semua sama, kita sayang sama emak, kita kayak gini. Tapi emang benar, emang itu benar, dan masih ada bukti videonya. Jadi gitu, iya. Jadi masih ada videonya, masih ada videonya bahwa emak tuh emak baik, kita sayang sama emak, pokoknya kita support emak. Setelah itu ujung-ujungnya emak dikata-katain. Tapi ya itu balik lagi, manusia itu bisa berubah. Tapi insya Allah anak-anak emak yang sekarang ini mudah-mudahan tidak terprovokasi lagi, tidak lagi yang namanya yang harus melihat, walaupun sedikit banyak emak pernah ngebantu di titik bawahnya kalian, jangan pernah lupa sama emak yang pernah ngaju-ngajuin diri kalian ke seluruh infotainment, sama ke seluruh produser-produser TV, produser film, emak yang maju-majuin, minta tolong sama video rekaman, sama studio rekaman, anak emak tolong dong dibikinin lagu, emak yang kayak gitu. Ingatlah, ibaratnya seenggak-enggaknya emak pernah bikinin karya buat kalian, itu aja, dikit aja. Nggak usah ingat emak ngasih duit, nggak usah. Ingatnya cuma sedikit bahwa emak pernah ada di titik kalian yang paling bawah. Di saat kalian naik motor ataupun nggak punya motor, datang ke rumah emak, lagi itu nggak punya apa-apa, datang pakai celana pendek sama sendal jepit, datang ke rumah emak. Tapi jangan ngatain emak setelah kalian udah sukses. Ingat, kalian pernah ada di bawah, emak juga pernah ada di bawah.